Komentar Jessica Mirna kan dijelasin ya kalau 99% itu pada saat itu percaya bahwa Jessica adalah pembunuhnya. Berarti ada 1% yang nggak percaya bahwa Jessica pembunuhnya kan. Gua dan bokap gua adalah 1% itu. Karena kita dari awal tuh, kalau gue ya, setelah gue nonton Ice Cold Murder itu, kita dari awal udah tahu kalau bukan dia cuy. Coba lu bayangin aja kasus kematian gak wajar, gak ada otopsi, cuma pengambilan sampel, tapi bisa tahu mati karena cyanida. Itu sebenarnya udah selesai gitu. Kalau dari kacamata gue ya, ngelihat itu aja udah selesai gitu loh. Gimana caranya lo bisa tahu seorang meninggal karena cyanida, tapi nggak ada sama sekali di otopsi. Dan lo kira kandungan cyanida tuh 0,2 bisa langsung meninggal? Ada kandungannya, ada kayak takarannya gitu. Penilaian gua, itu kan kasus udah 10 bulan lebih. Dan negara udah benar-benar involved dengan banyak hal gitu ya. Mau mundur lagi juga susah. Dimana-mana kasus pembunuhan tuh kadang ya, kalau menurut gua, bukan mencari siapa pembunuhnya, tapi siapa yang bisa dipersalahkan, karena harus ada yang dihukum atas kematian seseorang, mau siapapun dia. Supaya salah satu instansi, apapun itu, terlihat bekerja dengan benar dan ada resultnya. Gue sebagai netizen yang ngeliat kasus ini, kalau dalam persidangan tuh harus 0-0, tapi di sini dari awal Jessica itu udah losing point. Orang-orang tuh udah langsung menghakimi dia gitu loh, tanpa tahu faktanya seperti apa. Jadi dari awal tuh kedudukannya nggak 0-0, udah 1-0. Jadi agak susah gitu loh. Kecuali guys, jasadnya itu diotopsi dan bisa dibuktikan bahwa ada cyanida di tubuhnya, ada segini nih yang menyebabkan dia meninggal. Karena dokter aja nggak bisa memastikan kalau dia itu meninggal karena cyanida. Nggak bisa, buat keterangan palsu tuh nggak bisa ya sayang, dalam dunia dokter forensik atau lain sebagainya. Terus Jessica nggak bisa diwawancara di lapas, kan aneh ya. Penjahat teroris aja bisa diwawancara gitu di lapas. Kenapa gitu loh? Dia bukan public figure, bukan ngelakuin money laundering, bukan ngelakuin sesuatu kejahatan yang luar biasa yang bisa merugikan seluruh dunia. Kalau ternyata bukan dia pembunuhnya, apa nggak mampus? Gimana? Hah? Kebayang nggak? Dia udah jalanin dari 2016 sampai sekarang loh itu di penjara dia. Semua orang media itu bikin dia sesuka hati. Pokoknya yang penting kerjaan kita kelar, tinggal orang dibakar-bakar aja, segala macam. Yang penting udah deh, ada liputan, ada apa segala. Lanjut ke opini-opini ya. Kalau menurut gue ya, itu kan si Jessica itu kan baru balik ya dari negara Australia ke Indonesia mau meet up sama teman-temannya. Dan motif dia tuh nggak jelas kalau menurut gue. Oke deh, emang mens rea atau niat kita itu cuma kita dan Tuhan yang tahu ya. Tapi motif harus jelas gak sih dalam setiap kasus pembunuhan? Harus jelas, tapi nggak perlu dibuktikan. Itu kan kalau kata prof gue. Kebetulan di dokumenter itu ada profesor gue, profesor hukum pidana gue, Prof Ed, Wamenkumham kita. Mereka udah gak ketemu lama, mereka teman kuliah. Terus kalau misalkan alasan dari jaksa, motif dia itu ingin membunuh Mirna itu adalah karena kayak, oh dulu pernah Mirna bilang Jessica jangan pacaran sama itu. Aduh, itu tuh doesn't make sense ya at all. Terus pakai kasus-kasus Jessica yang dulu dia pernah nabrak sesuatu waktu di Australia, lalalah. Itu tuh nggak nyambung menurut gue. Kalau dari kacamata gue ya. Terus orang mempermasalahkan dia nggak nangis segala macam. Itu kan kalau di depan layar. Kalau di belakang layar kan kita nggak ada yang tahu. Kita kan cuma tahu yang ada di media doang kan. Habis itu kita langsung judging, kita langsung menghakimi dia dengan segala pemikiran kita, seakan-akan kita yang paling benar. Makanya media itu mengerikan banget guys. Apalagi kalau misalkan putusannya ternyata seperti itu. Wow, bulu mata gue panjang banget. Make sense banget sih waktu dibilang kayak, kenapa dengan gue sampai on time dan gue order coffee duluan, gue bisa dibilang bahwa gue adalah the murderer. Mana gue tahu kalau mereka bakal sampai lama banget. Padahal janjiannya jam berapa. Bener sih, make sense. Coba lo tempatkan diri lo di sana deh. Lo nungguin teman-teman lo segala macam, terus lo bisa dibuat sebagai, gue gak ada keterkaitan apapun ya sama Jessica, cuma belum ada gitu yang bisa membuktikan ke, menurut gue make sense gitu kalau dia bukan pembunuhnya, karena bukti langsung gak ada. Terus habis itu gak diotopsi, terus habis itu cuma keterangan-keterangan ahli yang notabene-nya gak ada di sana dan gak tahu kejadiannya, bisa langsung membuat bahwa dia adalah pembunuhnya gitu loh. Masuk akal gak? Lo deh yang nonton. Satu lagi di film itu yang gue gak suka, waktu bapaknya bilang kayak gini, Mirna itu kan cantik, Jessica itu kan agak aneh mukanya. What? Siapa lu? Siapa lu bisa menghakimi orang kayak gitu? Lo lihat kalau sendiri. Wah gila sih. Ya benci-benci boleh ya, tapi nggak perlu sampai kayak gitu kali. Karena nggak bisa ngebuktiin juga kalau dia adalah pembunuhnya. Bapaknya kan juga menginvestigasi langsung tuh ke kafenya, datang sendiri, terus komunikasi sama pemilik kafe, apa sih orang yang kerja di sana. Lah kita kan nggak tahu pembicaraan apa yang bakal mereka omongin di sana. Entah keterangannya diatur segala macam, kan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. So kalau gue 100% sure Jessica is not guilty. Kalau kalian? Oke guys ya, kali ini saya akan mereaksi kasus yang lagi rame banget ya, lagi viral banget di media sosial kita. Ini terkait dengan kasus cyanida yang dituduh dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso yang akhirnya menyebabkan kematian sahabatnya Mirna Wayan Salihin ya. Nah ini panas banget nih kalau teman-teman saksikan di acaranya Karni Ilyas. Kemarin sebelumnya ya, pertama itu mengundang Pak Otto Hasibuan, pengacara dari Jessica ya. Lalu yang berikutnya mengundang ayah dari Mirna guys ya. Ya kalau benar Jessica ini tidak bersalah ya. Waduh, kasihan banget ya. Dia udah jalani hukuman dari tahun 2016 guys ya, sampai dengan sekarang
tahun 2023 ya. Artinya sudah 7 tahun dia divonis 20 tahun dan sebentar artinya dia harus menjalani 13 tahun lagi. Oke, saya akan mereaksi guys ya. Ini terkait dengan komentar atau pandangan-pandangan dari netizen ya, yang mereka juga ikut meramaikan atau speak up tentang kasus kopi sianida atau Jessica ini guys ya. Oke, mari kita saksikan. Ice Cold. Beberapa hari yang lalu gue nonton film dokumentarinya di Netflix dan gue kaget pas liat FYP tuh tiba-tiba rame banget ya ngebahas soal dokumenter ini. Gue bukan tim yang ngikutin persidangannya satu persatu gitu tiap di TV gue nontonin, kagak. Karena banyak banget kan yang berseliweran di FYP konten-konten yang nge-up kasus ini lagi, dan juga banyak komentar netizen yang katanya nonton sidang waktu itu. Jadi gue mau ngebahas beberapa komentar yang gue dapetin dari netizen yang menurut gue banyak banget netizen yang komentar kalau mereka percaya Jessica pembunuhnya gara-gara Jessica ngebuang celana dia. Terus gue juga nemu komen yang bilang dia nonton persidangan dan katanya si Jessica ngebuang celana itu emang karena udah bolong-bolong. Terus ditanyakan sama tukang cucinya, ini mau digimanain? Nah kata si Jessica buang aja. Nah kenapa dia bisa bilang kayak gitu? Karena dia orang kaya, jadi dipikirnya bisa beli baru lagi. Kemungkinan pertama mungkin Jessica emang pengen ngebuang celana yang ada barang bukti khusus kalau misalkan itu bisa ngebuktiin kalau dia pembunuhnya. Makanya dia pengen ilangin barang bukti tersebut. Atau yang kedua dia emang orangnya nggak pikir panjang, kayak yaudah udah jelek, udah dipakai berkali-kali terus akhirnya bolong juga, ya udah buang aja, tinggal beli baru toh celananya. Pasti banyak dong yang relate kayak gitu, karena menurut gue banyak banget orang yang kayak gini jenisnya. Even gue sendiri pun kayak gitu. Terus yang menurut gue janggal bersama dengan netizen-netizen lainnya dan juga dokumenter Netflix dan mungkin persidangan waktu itu adalah kemana suaminya Myrna. Dia tuh penting banget untuk diekspos karena dia the biggest support system dan salah satu orang terdekatnya Myrna. Terus dari kematian Myrna itu cair asuransi sebesar 68 miliar dan dipakai bapaknya untuk ngebayar utang perusahaannya. Terus bapaknya nikah lagi sama wanita yang seusia Myrna. Dan bahkan gak berapa lama kemudian istri muda barunya itu juga meninggal. Nah itu dari komentar-komentar netizen yang berpuluh-puluh kali gue lihat di konten berbeda. Menurut gue ya personally sebagai orang yang nontonin Netflix dokumentari lainnya, banyak banget kasus di dunia yang dibungkus sama Netflix menjadi dokumentari biar kita orang-orang itu lebih gampang mencernanya. Mungkin ditambahin bumbu-bumbunya Netflix dari sinematografinya, dari editingnya, biar kayak lebih seru dan juga engaging. Karena kita kalau nonton dokumentari biasa pasti ngantuk dan tidur, dan bahkan kita skip kali nggak mau nonton. Karena seboring itu kan, kalian tahu dokumentari seboring itu. Tapi yang menurut gue unik dari Netflix dokumentari, kalau kalian lihat dokumentari lainnya ya selain Ice Cold, mereka tuh sampai mau turun tangan datengin satu persatu orang-orang yang bersangkutan, even kalau misalkan kasusnya emang udah lama banget loh. Dan bahkan si Netflix tuh mau menyuguhkan sisi lain di balik kasus tersebut yang gak ditunjukin di berita pada umumnya. Netflix dokumenternya juga mau menyuguhkan dari segala pihak gitu loh. Jadi nggak cuman kayak satu pihak, satu POV doang. Dan pasti sebelum filming mereka akan kasih jajaran pertanyaan yang ingin dijawab atau tidak, atau bahkan scene yang diperbolehkan untuk difilmin dan tidak sama pihak berwenang. Banyak banget yang komentar kayak bilang, aduh Netflix dokumentari kayak coba plot twistin lagi lah, kayak bikin pembunuh jadi kelihatannya innocent. Gini loh, kalau misalkan lu bapaknya Myrna terus dikasih jam tayang paling lama di dokumentari tersebut, dan lu bisa pilih gitu pertanyaan atau omongan apa aja yang lu pengen ngomongin. Apalagi lu pengusaha besar, mestinya lu udah kayak pinter gitu loh, kayak orang tuh bisa ngeliat lu seperti apa kalau lu bertindak. Dia bisa aja untuk memilih tidak ngomongin, ya kan Myrna cantik, orang-orang liatnya Myrna cantik. Kalau Jessica mukanya agak aneh, strange face. Papa coba lawan tuh si Otto, pakai segala sesuatu yang papa punya. Ya emang si Otto tuh udah kalah banyak tuh uangnya. Nah papa ada sih pakai uang sedikit. Lu bisa memilih untuk tidak ngomongin itu nggak disuruh Netflix untuk lu ngomongin hal tersebut. Ya Myrna ini sifatnya seperti saya, dia jiplakan saya. Aduh maaf ya, papa nakal, papa main perempuan, ngomong di depan makamnya Myrna. Dia bisa memilih untuk tidak ngomongin itu. Apalagi dia tahu ini Netflix yang dokumentari dan akan ditonton sama banyak orang. Ada komentar netizen yang bilang Pak Otto manipulatif bisa mengubah pembunuh jadi innocent. Pas ngambil kasus ini, Pak Otto itu nggak disukain dan juga nggak didukung sama orang-orang sekitar dia. Dan akhirnya dia bilang ke Jessica, kalau misalkan kamu terbukti bersalah, saya akan stop nanganin kamu. Tapi akhirnya sampai akhir dia tidak menemukan kalau Jessica bersalah. Makanya dia masih bela Jessica. Terus dulu di persidangan atau mungkin di berita ditanyain pegawainya Olivier kan, kayak oh waktu itu meetingin apa sama si bapak. Nah mereka bisa jelasin secara lengkap, jelas sampai kita semua tahu oh cuman ngebahas soal ini doang, cuman mintain barang bukti doang waktu itu. Sekarang di wawancara Netflix dengan pertanyaan yang sama loh, sama kejadian waktu itu. Jawabannya loading dulu terus saya lupa. Atau enggak, waduh, saya takut salah ngomong. Takut salah ngomong sama siapa? Takut sama siapa? Gak ada yang lu perlu takutin, lu cuma pegawai biasa yang nyuduhin kopi, kecuali lu yang masuk ke sianida. Atau lu kayak takut sama pihak tertentu gitu. Lu udah dikasih duit untuk tutup mulut.
udah nggak usah banyak komentar soal hal ini karena pengen Jessica yang salah. Gue dapetin juga dari netizen ya, apalagi screenshotan story saudaranya si Mirna tuh, si Sandy yang ada di Jerman. Pokoknya pas bapaknya Mirna nikah lagi kan sama cewek muda tersebut, itu dia bikin story kayak intinya bakal ada karma bla 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 gitulah. Pokoknya kayak ngomongin tentang perselingkuhan bapaknya juga. Ya entah mungkin suami dan ya saudaranya Mirna ke luar negeri untuk mencari kedamaian, karena kalau balik ke Indonesia entah ya apa yang akan terjadi. Dan terakhir yang menurut gue aneh banget ketika si Jessica tuh nggak boleh diinterview lebih lagi ya sama pihak penjaranya. Masalahnya kriminal-kriminal besar lainnya, koruptor aja bisa diwawancarain, kenapa orang yang bukan siapa-siapa yaitu Jessica nggak bisa diinterview sama sekali? Kalau misalkan emang Jessica bersalah ya udah kasih dia aja interview. Kalau bisa takut sih sama orang yang udah dipenjara dan udah dicap satu Indonesia sebagai pembunuh? Mau dia ngomong apa juga kan udah nggak ada yang percaya, udah dipenjara juga kok. Janggal kan? Sebenarnya sesimpel ini aja sih yang gue yakinin ya di dalam hidup, untuk nentuin siapa yang benar siapa yang salah. Even bukan cuma masalah Jessica Mirna aja, tapi di kehidupan kita masing-masing. Kadang kalau misalkan kita nggak salah kita mau klarifikasi, kalau misalkan kita korban atau pelaku kadang kita juga butuh klarifikasi kan. Dan ada cara lain, sebenarnya kita nggak harus klarifikasi, kita cukup lihat aja dari nasib orang-orang. Ada yang namanya tabur tuai, mungkin sekarang nggak kelihatan siapa yang beneran jahat, siapa yang beneran baik, tapi nanti kita lihatlah satu persatu akan kebuka kok kedoknya. Ya contohnya polisi yang waktu itu menangani kasus ini, toh akhirnya lama-kelamaan kebuka kan kedoknya, walaupun udah membungkam banyak nyawa, tapi tetap aja akhirnya ketahuan juga kan. Ya mungkin gak kebuka semua, tapi dia harus bayar harga yang sangat mahal di balik itu. Dan karmanya akan masih terus berlanjut selama dia hidup. Atau mungkin sampai akhir hidupnya gak akan tenang, dan akan berlanjut sampai ke akhirat. Kasus Jessica racun sianida viral lagi setelah tayang di filmnya di Netflix. Komentar saya atas kasus itu dari dulu adalah tidak diterapkan prinsip beyond reasonable doubt. Tidak diterapkan prinsip harus ada 2 alat bukti sebelum seseorang dipidana, tapi lebih menonjol keyakinan hakim. Di Eropa dan juga di Amerika, seseorang tidak bisa divonis hukuman berat seperti ini kalau buktinya masih ragu-ragu, kalau buktinya reasonable doubt. Harus absolutely beyond reasonable doubt. Artinya tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Artinya harus ada bukti telak. Dalam kasus Jessica, bukti itu tidak ada yang telak. Saya tidak tahu ini apakah kesalahan siapa ini. Apakah tim pengacara atau tidak, saya nggak tahu. Tapi yang jelas, pada waktu ada saksi ahli didatangkan di persidangan yang memberatkan Jessica, saksi ahli tentang racun tersebut berani mengatakan bahwa racun tersebut diletakkan tanggal sekian, jam sekian. Padahal dia diperiksa sebagai saksi. Dia memeriksa racun tersebut sudah hampir beberapa minggu setelah kematian almarhum. Jadi bagaimana mungkin dia bisa tahu jam berapa diletakkan itu racun? Hanya Tuhan yang tahu apakah ada racun dan apakah diletakkan jam berapa. Tapi memang kesaksiannya itu dibuat sedemikian rupa agar dia mengatakan jam sekian racun tersebut diletakkan, karena memang jam segitu bersamaan Jessica sudah ada di meja. Jadi seolah-olah sudah ada Jessica di TKP pada saat racun tersebut dimasukkan dalam gelas, sehingga tentu orang akan beranggapan satu-satunya yang diduga meletakkan adalah Jessica karena jamnya bersamaan. Itu saya protes keras itu, karena tidak mungkin ahli bisa mengetahui jam berapa racun tersebut dimasukkan kalau dia hanya sebagai ahli. Hotman Paris. Kalau kalian pikir bukan Jessica pembunuh Mirna, kalian bisa angkat tangan kalian dengan emoji di kolom komentar, kalian ketik. Dan kalau kalian pikir bahwa si Jessica adalah pembunuhnya Mirna, kalian bisa tulis emoji yang seperti ini. Tanpa mengurangi rasa hormat gue kepada almarhum dan juga keluarga almarhum, gue pingin kayak kita tuh membahas lagi dengan mata yang fresh. Apalagi banyak teman-teman itu baru tahu, oh ternyata Jessica tuh dimasukin penjara hanya karena diri dia tuh nggak ada bukti, hanya dengan asumsi-asumsi. Gue dari dulu percaya bukan Jessica yang membunuhnya, karena gue ngerasa kayak gue menaruh posisi gue di Jessica nih, dengan muka gue yang seperti ini gitu ya, dengan muka gue yang somehow antagonis, cara gue ngomong seperti ini, dan gue juga termasuk orang yang calm, gak marah-marah dan lain-lain. Dan gue juga punya pas ketika gue teenager, gue juga pernah mabok, pernah ya namanya ABG ya aneh-aneh. Dan gue juga ada teman-teman yang tahu gue ada masa-masa vulnerable gue gitu ya, kayak namanya manusia. Kalian juga pasti nih gue yakin
di sosial media sekarang yang nonton video ini mungkin juga banyak yang pernah mengalami depression. Coba kalian pernah mengalami depresi atau nggak kalian sedang mengalami depresi, dan hanya karena kalian memiliki depression, kalian dicap kalian adalah orang memiliki potensi untuk membunuh orang. Coba apa rasanya? Kalian itu tuh lagi vulnerable banget nih. Kalian itu at the lowest point of your life gitu ya. Dan itu dipakai untuk mengatakan diri kalian psikopat dan kalian mungkin juga pembunuh. Coba kalian pikirin itu. Dan apabila Jessica tuh dilihat diri dia adalah seorang pembunuh hanya karena diri dia nggak good looking, diri dia itu kurang cantik di mata banyak orang, menurut gue sial amat nih kita yang mukanya biasa-biasa aja. Sial banget nih kita nih yang tipe-tipenya itu mukanya bukan tipe cewek-cewek yang meme-meme cantik-cantik. Karena muka kita langsung akan dicap sebagai psikopat yang bisa membunuh. Kalian ngerti ya maksud gue? Dan kenapa Jessica itu buang celana? Gue nggak tahu ini semua orang diajarin ini apa enggak, tapi gue diajarin kalau kita abis pulang dari rumah duka, kalau bisa masuk lewat pintu belakang dan langsung cepet-cepet mandi, karena kan kita percaya adanya chi energi gitu ya. Kita nggak mau membawa chi atau energi yang lagi kesedihan, lagi sedih di rumah duka itu kita bawa ke rumah kita nggak mau juga ikutan kita gloomy, sedih gitu loh. Makanya mungkin apabila ada teman yang meninggal di depan mata kita gitu ya, kita mungkin reaksinya akan beda. Mungkin salah satunya adalah ngebuang baju kita. I might do the same as Jessica. Dan kenapa Jessica garuk-garuk tangan? Bisa aja itu cara dia untuk syuting diri dia, self-syuting. Kita nggak pernah tahu reaksi orang ketika mereka nervous, ketika mereka bingung. Ada orang ketika mereka lagi nervous, dia akan kedip-kedip. Dia akan kedip-kedip, dia akan garuk-garuk pahanya, dia itu ada aja. Kalau gue suka garuk-garuk kepala kalau gue nervous. Tapi kadang-kadang emang kepalanya lagi gatel aja. Nah, gue ada pertanyaan nih. Ngelihat dengan fakta-fakta nih. Apa nih forensik nih yang harusnya memiliki kuasa atau enggak suara yang paling besar untuk bilang bahwa dia benar diracun atau enggak, itu kok tiba-tiba kayak digubris komentarnya, padahal dia bikin report kan. Dan juga menurut gue ada beberapa hal nih di Amerika itu sendiri banyak kasus-kasus lama nih itu dibuka lagi, dipelajari lagi iya atau enggaknya. Nah pertanyaan gue, para pekerja hukum di Indonesia nih, apakah mereka akan menurunkan egonya mereka? Menurunkan nih perasaan mereka, gue harus bener gitu kan. Mereka mungkin aja bisa salah lihat. Bisa nggak mereka menurunkan ego mereka untuk membuka kasus itu lagi dan dilihat lagi? Iya atau enggaknya? Karena ini masa depan orang loh. Masa depan seorang perempuan muda nih di penjara just like that. Kalian kebayang nggak kalau itu ternyata salah? Dan mungkin nggak gitu loh, karena kan ada omongan sudah keluar uang nih. Uangnya itu untuk apa? Apakah uang itu untuk biaya catering waktu itu, biaya beli minuman, air mineral ketika lagi sidang dan lain-lain? Kita nggak tahu. Jangan sampai nih masa depan orang hancur hanya karena egonya itu terlalu besar untuk mengakui dirinya telah dibutakan. Dan jangan sampai kita semua menjadi the next Jessica. Orang-orang saat ini sedang membahas siapa sebenarnya yang menaruh racun sianida ke kopi minumannya Mirna. Kalau aku tertarik membahas dari segi katanya Mirna punya uang asuransi jiwa sebesar 69 miliar rupiah di luar negeri. Nah beritanya ada di media online ya. Jadi kalau kalian mau baca silahkan dibaca di media-media online. Jadi karena dalam berita-berita itu juga masih disebutkan digadang-gadang, jadi kita juga masih belum punya keyakinan 100% apakah benar Mirna punya uang pertanggungan sebesar 69 miliar tersebut. Aku nggak tahu ya kalau di luar negeri sana mau mengambil asuransi jiwa dengan uang pertanggungan yang sangat besar tersebut, persyaratannya apa gitu ya kan. Karena kalau di Indonesia sendiri, untuk seseorang mengambil asuransi jiwa dengan uang pertanggungan jiwa yang sangat besar, itu syaratnya tidak mudah. Kenapa syarat-syaratnya tidak mudah? Yang pertama yaitu untuk menghindari kejahatan asuransi. Yang kedua, untuk menghindari klaim palsu. Yang ketiga, untuk menghindari orang mencari keuntungan dari seseorang yang diasuransikan tersebut. Jadi siapa-siapa aja sih orang yang bisa diasuransikan dengan uang pertanggungan yang sangat besar? Yang pertama apabila dia adalah seorang key person. Key person, misalkan dia seseorang yang orang penting lah dalam suatu perusahaan. Ya, jadi apabila dia misalkan meninggal dunia, efeknya besar nih terhadap perusahaan tersebut. Makanya dia diasuransikanlah dengan uang asuransi yang sangat besar. Karena efeknya terhadap company-nya besar. Atau seorang pencari nafkah utama dengan misalkan biaya hidup yang sangat besar. Atau misalkan seorang politikus yang mau mengasuransikan dirinya dengan uang pertanggungan sangat besar
ya, maka diminta juga yang namanya tuh laporan keuangan. Jadi nggak sembarangan ketika seseorang mau diasuransikan. Ya. Nah, ini adalah contoh salah satu seleksi risiko yang dilakukan oleh pihak asuransi untuk menyeleksi nasabahnya gitu. Dari segi keuangannya, dari segi pekerjaannya, apa nih pekerjaan si nasabah. Kalau ternyata pekerjaannya, penghasilan rata-ratanya sekian, asuransi jiwanya kenapa sebesar ini? Jadi akan dilihat nanti nih, dihitung lagi ya, maksimal uang pertanggungannya berapa nih. Jadi dihitung ketika kita mengajukan asuransi jiwa. Ini contoh ya yang di bawah. Diminta loh ya SPT 2 tahun terakhir, bukti kepemilikan aset atas nama tertanggung. Sesuai nggak nih aset yang dimiliki dengan uang asuransi yang diajukan nanti gitu. Kenapa perlu menyeleksi risiko? Ya supaya tadi menghindari mengambil keuntungan dari asuransi. Karena asuransi itu kan tidak untuk mencari keuntungan, tapi untuk menutupi kerugian secara finansial. Nah, kembali lagi ke asuransi yang tadi, berita tadi ya. Kalau kita kembali ke berita tersebut, sekarang kita bertanya-tanya, yang mengasuransikan si Mirna itu siapa? Lalu kapan itu diasuransikan? Apakah setelah dia menikah? Apakah sebelum menikah? Nah, kalau setelah menikah, siapa ahli warisnya? Kalau sebelum menikah, siapa yang mengasuransikan dan siapa ahli warisnya? Kayak gitu kan pertanyaannya kan? Dan kalau memang yang mengasuransikan dirinya sendiri, tujuannya apa gitu? Terus kalau yang mengasuransikan adalah ayahnya, tujuannya apa juga? Kan gitu. Nah, itu berita itu ya kan. Itu sih yang menjadi menarik bagi aku ya. Jadi kalau sekarang di Indonesia itu nggak, kayaknya berat masuk gitu. Karena kalau dilihat dari pekerjaan Mirna, apa pekerjaannya gitu? Apakah dia memegang suatu jabatan penting di suatu perusahaan? Apakah pokoknya banyak deh pertanyaannya ya. Jadi orang keracunan cyanida salah satu tanda utamanya adalah bikin mukanya merah terang, lebam mayatnya merah terang. Ini lebam mayatnya biru, mukanya biru, semuanya biru. Jadi nggak cocok. Karena kenapa? Begini, mekanismenya si HB ini, cyanida ini, dia masuk ke darah, dia akan berikatan dengan sitokromoksidase. Itu adalah enzim pernapasan. Itu membuat enzim pernapasan lumpuh. Sehingga HbO2 yang mestinya dilepas oleh darah ke jaringan untuk memberikan oksigen pada jaringan tidak bisa terjadi, nggak bisa lepas tuh oksigennya. Akibatnya HbO2-nya tinggi. Jadi seperti orang HB-nya tuh jadi HB-nya banyak ya, HB-nya banyak, tapi dia nggak punya HB di nggak bisa jaringan. mengikat oksigen. Iya, Akhirnya, jaringannya kurang oksigen, tapi di darahnya malah CN negatif yang cyanida ditambah S dari tiosianat di badan kita menjadi CNS. CNS itu tiosianat. Maka salah satu tanda bahwa dia sudah kemasukan cyanida adalah ada tiosianat di dalam hati, di dalam darah, dan di dalam urin. Kalau diperiksa di liur juga ada. Nah, itu tidak ada. Itu tidak ada? Tidak ada. Berarti bukan karena cyanida dong? Nah, saya cuma bilang, kalau saya sih, saya ini dokter mayat loh, bukan dokter gelas ya. Di gelas mau ada berapa? Ya, benar. Itu yang saya ngomong di pengadilan. Saya itu bukan dokter gelas. Jadi gelas mau ada racun berapapun kalau dibaca darah. Tekan cium nggak ada bau. Nggak ada bau. Jadi saya yakin itu bukan cyanida. Dokter lapor nggak? Apa? Ke penyidik atau kemana gitu? Gara-gara itu saya dipanggil sama polisi di BAP. Semua di BAP itu orang kamar jenazah di BAP. Terus saya di BAP. Di BAP kenapa katanya dokter melakukan formalin? Saya bilang ke ceritanya. Jadi saya nggak bisa disalahkan kan, surat kematian ada, polisi yang nyuruh, aturan dari dinas, udah dong. Dan saya bilang saya berani kerjain karena saya nggak nyium apa-apa. Nah, udah akhirnya karena nggak nyium apa-apa, ya udahlah. Nah, saya bilang, dia mau salahin saya nggak bisa. Tapi itu masuk di dalam berkas nih, berkasnya Mirna segini nih. Tebalnya itu yang ada di itu. Itu di bagian itu kesaksian saya ada. Nah, semua orang yang dipanggil sebagai di BAP, dipanggil ke pengadilan. Kecuali saya. Oke guys ya, ini cuplikan singkat video dari podcast Dr. Charlie guys ya. Jadi ini adalah dokter pertama yang menangani saat Mirna ya keracunan lalu kemudian diantar ke rumah sakit guys ya.
Dan dokter ini menyatakan tidak ada keracunan di dalam, maksud saya keracunan sianida ya, di dalam tubuh dari Mirna ya. Tetapi lepas 3 hari kemudian pindah dokter ya, sudah dinyatakan bahwa di dalam tubuhnya Mirna ini ada racun sianida ya. Jadi awalnya penanganan pertama oleh dokter ini itu tidak ada sianida, tetapi 3 hari kemudian dinyatakan ada sianidanya. Udah dong, gue udah nonton keterangan dari dokter forensik pertama yang melihat jasad Mirna, tapi tidak dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam putusan. Padahal dia sangat krusial. Yang ini guys, kalau kalian belum nonton, ini tuh podcastnya bareng sama dokter Richard. Kalian tonton deh, pasti kacamata kalian kebuka lebar. Dan seberapa janggalnya kasus itu berdasarkan keterangan dokter. Ini dokternya memang didatangkan oleh Pak Otto Hasibuan dari pihak Jessica karena dia nggak didatangkan sama jaksa. Kalau menurut gua, itu karena argumen dia bisa memberatkan argumen jaksa. Jadi argumen jaksa tuh nggak kuat. Biasanya tuh kita mendatangkan ahli-ahli yang bisa menguatkan argumen kita. Padahal dia krusial banget loh, bayangin aja Mirna begitu meninggal, dia pertama kali lihat. Harusnya dia dong yang diundang. Gue kasih tau sama lo ya, kalau dokter forensik itu nggak ada hubungan sama sekali sama kasus. Dia nggak ada hubungan sama terdakwa, orang yang menjadi korban. Dia nggak ada hubungan, nggak kenal, nggak keluarga. Nanti itu ditanya soalnya setiap persidangan kan di bawah kitab suci kita ditanya, apakah kamu ada hubungan semenda, ada hubungan keluarga dengan terdakwa atau dengan siapa? Nggak ada sama sekali. Jadi putusannya, keterangannya bersih dan di bawah sumpah. Jadi harus sebenar-benarnya. Karena ini Jessica sudah dipenjara, udah 7 tahun di penjara, ya kita jadinya bisa lihatnya dari podcast Kak. Karena dulu orang nggak begitu concern apa yang ada di media, udah percaya aja gitu. Nah ini komen yang saya tunggu-tunggu. Coba dong di sini ada nggak pakar ekspresi gitu ya, yang bisa jelasin. Mungkin apakah matanya itu berbinar seperti Julia Robert, tarikan bibirnya yang gimana, atau mungkin hidungnya yang agak mencong kemana, atau mungkin pas dia ngomong gini-gini itu artinya apa? Kira-kira apa penjelasan dari ekspresinya itu? Ini aku benar-benar penasaran ya, apakah ada penjelasannya. Tolong pencerahannya kalau ada pakar ekspresi di sini. Oke, makasih. Oke, ayo kita bahas kasus Jessica Mirna ya. Gue adalah orang yang ngikutin banget tuh pas zaman heboh-hebohnya. Jadi gue nontonin tuh sidang-sidangnya. Dan gue adalah orang yang setuju dengan keputusan dari sidang tersebut gitu. Kenapa? Karena menurut gue meskipun gue setuju buktinya tuh nggak yang solid banget, nggak yang konkret banget, tapi memang kelakuan si Jessica ini sas banget gitu ya. Banyak banget hal-hal yang dilakukan itu yang patut untuk dipertanyakan menurut gue ya. Dan gue akan bahas satu-satu gitu ya. Kalau kalian nggak setuju juga nggak apa-apa, oke? Jadi gue mau bahas satu-satu karena di dokumenternya menurut gue kurang gitu ya, pembahasannya kurang ya, mungkin karena itu emang buat entertainment doang gitu kan ya, bukan untuk ngebuka lagi kasusnya gitu, tapi nggak apa-apa. Jadi gue mau ngebahas kenapa menurut gue si Jessica ini bersalah, oke? Yang pertama, seperti yang kalian tahu, dia itu memang sudah ada di tempat kejadian, di lokasi kejadian ya, dia datang lebih awal dan dia sudah memesankan makanan, oke? Yang kedua, dia itu yang memilih tempat duduknya di situ dan dia sengaja atau tidak sengaja menaruh goodie bag pas banget di depan kopi ya. Jadi CCTV-nya itu ketutupan sama si goodie bag itu ya. Terus yang ketiga nih ya, yang kalau menurut gue ini lumayan aneh adalah ketika si Mirna kolaps ya, dia pingsan gitu. Terus kan ada si Hani, kalian ingat kan ada Hani yang temennya itu yang sama Mirna ya. Nah si Hani itu minta tolong untuk gimana dong lu cari bantuan gitu kan, lu cari tahu nih pertolongan pertama gimana. Dan jawaban Jessica adalah apa? Nggak ada kuota. Dan dia nggak panik sama sekali. Dan menurut gue itu adalah aneh aja, itu perilaku yang aneh gitu. Ketika lu lihat temen lu kolaps, terus jawaban lu nggak ada kuota, ya seenggaknya lu usaha dong, ya nggak, lu ke meja sebelah atau apa gitu. Lu lihat temen lu kolaps loh, dan dia tuh cuman kayak tenang aja, cuman kayak ya udah gue nggak ada kuota gitu. Dan yang lebih sas lagi, dia tuh langsung bilang ke pelayan ya, ini gue lupa gue denger dari mana, apa dari sidang dulu gitu, tapi dia tuh yang kayak langsung kamu masukin apa ke minumannya, padahal nggak ada yang ngomongin apa-apa soal minuman ya. Tapi dia yang kayak langsung, kamu masukin apa ke minumannya? Itu kan sas banget, itu sangat mencurigakan. Gak ada yang ngomongin itu loh ya. Dan udah gitu ada nih dulu dibilang kalau misalkan dia itu garuk-garuk tangannya. Kenapa? Karena katanya sianida itu gatal di tangan ya. Dan terlepas dari terbukti atau ada atau tidaknya sianida begitu ya, tapi kenyataan bahwa dia menghilangkan celananya itu aneh
ya. Jadi dia tuh suruh pembantunya sampai ke rumah ya, pembantunya itu disuruh buang celananya yang dia pakai untuk hangout. Dan gue inget banget pas zaman-zaman sidang itu dari penyelidik itu bener-bener nyariin celana ini karena celana ini adalah barang bukti juga kan, tapi nggak ketemu. Jadi dia tuh alasannya kalau nggak salah celananya robek gitu. Tapi kan siapa anjir yang buang celana robek, ya jahit aja gitu. Lagian bisa pas banget gitu loh. Langsung begitu pulang hangout sama dia tuh dibuang celananya. Jadi menurut gue emang dia tuh sas banget gitu. Dan inget ya, si Jessica ini punya catatan kriminal di Australia. Dia tuh pernah nabrakin mobil dia ke panti dan lain sebagainya. Jadi nggak cuma satu, dia punya beberapa catatan kriminal di Australia. Nah, gimana menurut kalian, dia bersalah atau enggak? Oke guys ya, jadi dari penjelasan kakak ini ya mungkin ada berbeda dengan penjelasan dari netizen yang lain ya. Jadi si kakak ini meyakini bahwa memang Jessica lah yang bersalah ya. Namun dari semua fakta-fakta yang dibeberkan oleh si kakak ini guys ya, teman-teman dapat menyaksikan di podcast Deddy Corbuzier ataukah di acara Karni Ilyas, di mana Pak Otto Hasibuan bisa menjelaskan semua tuduhan-tuduhan itu. Ada bukti video Jessica masukin sesuatu, bukti itu disembunyikan sama bapaknya Mirna karena nggak mau Jess dihukum mati. Yang ini bukan videonya, baru banget nih FYP di tempat gua. Ini dia masukin sesuatu nih, cyanida nih. Ini kita di Polda waktu itu rame-rame sama Pak Tito, ada Pak Krisna. Nah, jadi kita potong dulu, ini lagi nunggu. Loading dulu. Kok Pak Tito ikut turun tangan? Pak Tito ngelihat ini justru dia panas tuh. Wah, lu bakalan sidang ini scientific, rame nih. Dia bilang begitu. Tuh lihat tuh. Nah ini kenapa kita nggak keluarkan dulu waktu sidang? Kita nggak mau dia dihukum mati. Biarin dia keseksa. Kalau bisa seumur hidup, maksud saya begitu. Perhatikan tangan kiri dia. Ini belum pernah dikeluarkan. Jadi polisi sangat senang sekali itu hari sampai lompat ya. Masukin juga. Gue nggak tahu, tapi kalau dilihat video itu tuh kayak nggak kelihatan jelas dia masukin sesuatu ke dalam gelas kopinya. Hanya sekilas kayak ada tangan kayak gini doang, tangan kayak gini, tangan kosong. Dan gue juga nggak tahu itu beneran masukin atau gimana gitu. Sebenarnya yang jadi pertanyaan itu adalah kenapa bukti sepenting itu nggak dia tampilkan di dalam persidangan dengan alasan dan dalih kalau dia tidak mau Jessica dihukum mati, tapi dia pengen Jessica itu menderita gitu. Gue juga gak tahu motifnya sebenarnya apa, kenapa pengen banget Jessica menderita. Oke, gue paham kalau misalkan keluarga korban tuh pasti ngerasa kalau itu terdakwa, dia pengen terdakwa itu didakwa dengan seberat-beratnya gitu. Karena pasti yang namanya keluarga korban pasti kesel gitu. Tapi kalau misalkan lu kesel dan lu ngebelain anak lu mati-matian, kenapa mayatnya nggak diotopsi? Dan itu kan lebih akan menunjukkan sebuah kebenaran kenapa anaknya meninggal gitu. Dan ini mati-matian menolak diotopsi gitu. Dia nggak mau diotopsi anaknya dengan berbagai alasan. Cuman ya guys, gini, poinnya adalah semakin kasus ini ke blow up lagi tuh, gue makin ngelihat karakteristik orang-orang yang terlibat di dalamnya, baik itu keluarga korban, baik itu terdakwanya yang si Jessica lah gitu, baik itu JPU, penasehat hukum, dan semua orang yang terlibat di dalam kasus ini gitu. Gue jadi kayak makin kelihatan gitu karakter-karakternya seperti apa. Oke guys ya, setelah mendengarkan komentar dari berbagai sudut pandang netizen guys ya, kita masih belum mengetahui dengan pasti ya apakah Jessica ini bersalah atau tidak ya. Akan tetapi kita dapat melihat fakta bahwa ada beberapa kejanggalan dalam penanganan kasus ini guys ya, di mana korban yang dinyatakan bahwa dia mati diracun oleh cyanida guys ya, itu tidak dilakukan otopsi ya. Lalu kemudian ada kejanggalan CCTV, kejanggalan dalam botol ya ataupun gelas
yang diantarkan pelayan tersebut, lalu kemudian setelah kejadian kasus tersebut. Nah, kalau saya jelaskan di sini agak ribet ya, dan saya sarankan teman-teman bisa menyaksikan di podcast Deddy Corbuzier ya. Dengarkan langsung penjelasan dari lawyer Pak Otto Hasibuan ya, lawyer dari Mbak Jessica ini. Oke guys ya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya pribadi belum bisa menyimpulkan terlalu jauh ya. Lalu bagaimana dengan komentar dari teman-teman semua? Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.